Ada sebuah pola yang berbahaya di koin Ethereum. Kita akan kupas tuntas, jadi pastikan nonton sampai habis. Let's go! Di XM, selain bisa dapat profit dari trading, kamu juga bisa mendapatkan $35 hanya dengan mengundang temanmu. Semakin banyak yang diundang, semakin banyak yang didapat. Trading di XM dan ajak temanmu sekarang juga. Hai Smart Trader, balik lagi sama saya Andi Sinjaya. Jadi di video kali ini sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, di mana saya membahas tentang sebuah token yang menarik untuk ditradingkan, yaitu Bake USDT. Dan sepertinya sampai detik ini marketnya masih sesuai dengan apa yang kita analisis. Jadi teman-teman yang mau cek apakah masih ada kesempatan untuk trading, silahkan diklik linknya saya taruh di sini, video yang sebelumnya. Jadi di video tersebut juga saya sempat sedikit membahas tentang koin Ethereum karena ada potensi untuk trading juga di sana. Tapi sesuai janji saya akan membuat satu video yang spesial yang khusus untuk menganalisis koin Ethereum ini secara mendalam. Dan menariknya nanti kita akan melihat ada satu pola yang sangat perlu kita antisipasi untuk kita sebagai seorang trader atau kamu yang memiliki aset Ethereum tersebut. Jadi analisisnya seperti apa? Udah pasti penasaran kan untuk belajar hari ini tentang technical analysis yang kita terapkan di aset kripto, atau sebentar lagi kita akan analisis tentang Ethereum. Dan sebelum mulai, saya mau minta bantuan teman-teman buat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, karena saya janji sama kamu semua untuk bisa membantu kalian menjadi smart trader lewat video-video yang saya upload setiap minggunya. Oh ya, jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. So, thank you so much untuk semua support kalian yang membantu agar channel ini bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Dan langsung aja kita pindah ke layar monitor di depan saya. Let's go. Oke Smart Trader, jadi di depan layar monitor kalian saat ini sudah ada sebuah chart dari Ethereum. Sekarang seperti biasa, semoga saya bisa menjelaskan dengan pelan dan step by step biar teman-teman juga yang saat ini sedang nonton bisa mengerti apa yang sedang kita coba untuk analisis. Jadi seperti biasa sebelumnya kita akan melihat daily time frame terlebih dahulu untuk menentukan arah trennya. Kalau kita perhatikan pergerakan dari Ethereum dari awal tahun 2021 ini bergerak sangat signifikan uptrend ke atas. Namun sejak Mei 2021, kalau kita perhatikan market Ethereum ini terkoreksi namun dengan sebuah sifat atau karakteristik price action yang impulsif. Artinya kalau impulsif ini dengan penurunan harga yang signifikan. Dan ketika Ethereum ini naik ke atas, ini naik ke atasnya sifatnya hanyalah korektif. Jadi di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada pelemahan tren dari tren bullish naik ke atas dan saat ini impulsif ke bawah kemudian korektif ke atas. Yang kita khawatirkan untuk Ethereum ini ketika dia melanjutkan impulsifnya kembali ke bawah. Maka kalau misalkan skenario-nya seperti ini, kita bisa melihat bahwa saat ini Ethereum sedang ada di dalam sebuah tekanan bearish yang cukup signifikan. Jadi kita bisa lihat juga di sini bahwa high yang ada di sini itu semakin lama semakin menurun, teman-teman. Ini membuat lower high dan di sini juga membuat lower high. Nah, disinilah ada satu pola yang sangat perlu kita untuk antisipasi. Coba kira-kira teman-teman di sini melihat ada pola apa yang terlihat atau yang terbentuk di dalam sebuah chart Ethereum ini. Saya kasih waktu teman-teman 5 detik untuk berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa yang jawab head and shoulder dan siapa yang jawab inverted cup and handle? Buat kamu yang menjawab inverted cup and handle, berarti mata kalian sudah jeli banget bahwa sama seperti yang saya lihat, Ethereum ini sedang membentuk sebuah pola yaitu inverted cup and handle. Jadi cup and handle itu seperti apa? Nah, di sini saya sudah ada contoh sebuah pola atau pattern cup and handle. Kalau cup and handle yang biasa, dia bentuknya seperti ini dan kondisinya itu ketika marketnya bullish. Jadi pergerakan sebelumnya itu naik ke atas, kemudian dia koreksi, membentuk cup atau rounding seperti ini, dan setelah itu dia membentuk yang namanya handle atau gagang si cangkir ini, ya kan? Kalau teman-teman lihat di sini polanya sangat mirip seperti cangkir. Kemudian ketika harganya berhasil breakout
breakout dari si gagangnya atau handle-nya, harga aset tersebut berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Dan targetnya di sini bisa diukur dari dalamnya si cangkir tersebut. Jadi kita ukur dari harga terendah di sini ke area resistance yang di atas. Dan kita copy aja ke sini dan itu akan menjadi target dari kenaikan sebuah aset tersebut. Nah, yang kita lihat di Ethereum itu adalah kebalikannya, yaitu inverted cup and handle. Jadi kalau teman-teman melihat di sini, saya akan coba menggambarkan menggunakan tools di sini curve. Jadi ini merupakan cup seperti ini kurang lebih. Jadi dia rounding ya, bentuknya melengkung ke bawah. Kemudian handle-nya di mana? Handle-nya di sini, teman-teman. Nah, jadi ini adalah sebuah pola cup and handle terbalik. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga sependapat dengan saya bahwa saat ini Ethereum sedang mendevelop sebuah pola yaitu cup and handle? Coba tulis di kolom komen di bawah biar kita bisa diskusi ya. Nah, di sini kalau kita lihat Ethereum ini sudah berhasil breakdown dari gagang atau handle yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil breakout atau breakdown di inverted cup and handle. Jadi kalau kita melihat pola seperti ini, ada peluang bahwa Ethereum ini apabila berhasil breakout dari support yang ada di bawah sini atau breakdown dari support yang ada di bawah sini, maka harga Ethereum memiliki peluang untuk bergerak melanjutkan penurunannya ke bawah. Dan untuk targetnya sendiri kita coba untuk ukur di sini dari area support, kita tarik garis ke atas ini, kemudian kita copy dan kita tempatkan di sini. Jadi ini adalah target penurunan dari Ethereum itu sendiri. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini adalah salah satu potensi. Kita bisa melihat sebuah pola di mana yang membantu kita untuk menganalisis kemungkinan pergerakan harga ke depannya. Seperti itu. Dan pastinya analisis chart pattern seperti ini tidak mungkin 100% akurat juga atau tepat juga. Tetapi berdasarkan ilmu technical analysis, ini bisa kita manfaatkan untuk melihat probability mungkin 7-8 dari 10 kali akan terjadi seperti ini. Jadi kalau dia berhasil breakdown dari support yang ada di sini, di 1727, itu ada peluang bahwa Ethereum akan melanjutkan penurunannya ke bawah karena ada sebuah pola yaitu cup and handle. Jadi mungkin sedikit tips aja buat teman-teman yang memiliki aset Ethereum untuk dipertimbangkan kalau misalkan dia turun secara impulsif ya melewati 1727, silahkan pertimbangkan untuk mungkin dijual dulu. Atau buat teman-teman yang trading di futures market, nah ini ada sebuah kesempatan di mana kita bisa mendapatkan peluang ketika aset tersebut mengalami penurunan dengan mengambil posisi short sell ketika kita trading. Nah sekarang kita akan coba untuk zoom in lagi bagaimana skenario pergerakan harga Ethereum yang bisa kita manfaatkan untuk trading. Jadi sebelumnya saya akan clear dulu. Ini adalah chart dari H4 atau 4 jam. Sebelumnya saya sempat melakukan analisis bahwa di sini ada yang namanya rising wedge atau pola rising wedge. Dan kalau kita ketemu pola seperti ini, ketika harganya breakdown ke bawah, itu ada potensi pembalikan arah. Jadi ketika harganya itu naik ke atas, kemudian dia membentuk rising wedge, itu ada potensi harganya akan turun ke bawah kalau breakdown yang di sini. Nah, sebelumnya saya mau share ke teman-teman gimana sih caranya kita menentukan arah pergerakan harga selanjutnya. Kalau sebelumnya kita lihat di sini teman-teman, ini ada high di atas, kemudian di sini dia membuat swing low. Ya, jadi di sini swing high, di sini swing low. Kemudian dia kembali naik ke atas, tapi tidak berhasil menembus swing high yang sebelumnya. Jadi sekarang range-nya seperti ini. Dan kalau kita lihat, ini marketnya konsisten menembus support yang ada di sini. Jadi marketnya membuat low yang baru. Kemudian setelah itu dia membentuk high lagi yang baru atau lower high. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Ethereum selalu membuat yang namanya lower high, lower high. Jadi, ketika ini levelnya berhasil ditembus, dia membuat level high yang baru di sini. Jadi, low-nya itu turun lagi ke area sini. Dan ketika low-nya ini di breakdown lagi ke bawah, jadi low yang ada di sini di breakdown lagi ke bawah, itu artinya marketnya sedang konsisten bergerak di dalam sebuah tren turun atau downtrend. Jadi kalau kita lanjutkan, di sini ketika dia breakdown ke bawah, itu Ethereum membuat lantai yang baru atau support yang baru di sini. Swing low yang baru. Kemudian kita bisa lihat juga di sini high-nya pun membuat yang namanya lower high di sebelah sini.
Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ternyata Ethereum ini sudah mencapai area supportnya di bawah. Sehingga ada probability bahwa Ethereum ini ada potensi untuk koreksi sementara, bukan balik arah tren. Jadi di sini sifatnya hanya koreksi. Kalau kita perhatikan, di sini Ethereum membuat sebuah pola reversal, yaitu double bottom. Jadi ketika dia membuat double bottom di bawah sini, dan high yang ada di sini berhasil ditembus ke atas oleh harga, maka di sini ada potensi untuk koreksi sementara. Jadi di sini low-nya bikin higher low, dan high-nya kemudian membuat higher high di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada koreksi ke atas. Tapi ketika munculnya rising wedge seperti ini dan dia sudah breakdown ke bawah, maka artinya saat ini dia melanjutkan tren turunnya ke bawah. Oke? Nah, di samping itu sebenarnya kita bisa melihat di sini bahwa kita bisa membuat yang namanya trend line dengan menghubungkan titik swing di sini, kita hubungkan dengan titik swing di sini, dan kalau kita tarik garis seperti ini, harganya berhasil breakout ke atas. Nah, di sini catatan yang menarik bahwa ketika trendline di sini berhasil di breakout ke atas, bukan serta-merta bahwa arahnya sudah berubah. Jadi kalau tidak ada pola seperti double bottom yang ada di sini, jadi belum tentu artinya aset tersebut akan bergerak bullish ke atas. Jadi kalau di sini kita lihat ada sebuah pola reversal terlebih dahulu, yaitu double bottom, kemudian neckline di sini berhasil di breakout ke atas. Jadi kalau kita lihat atau kalau kita ukur targetnya di sini, kita melihat bahwa target daripada double bottom ini sudah berhasil dicapai. Jadi ini pas banget di atas ini, sebelum dia koreksi turun ke bawah. Oke? Nah, sekarang kita akan berfokus di pergerakan harga di bawah sini. Jadi kalau kita tadi melihat dan menganalisis bahwa di sini adalah high, kemudian kita lihat support di sini sudah di breakdown ke bawah, artinya dia membuat sebuah low yang baru di sini. Kemudian high yang di sini ternyata turun lagi di bawah sini. Dan support yang di sini kali ini ditembus lagi ke bawah. Jadi kita bisa melihat bahwa saat ini Ethereum sedang bergerak di dalam sebuah penurunan atau downtrend. Dan kalau kita lihat atasnya atau swing high-nya saat ini ada di sini, teman-teman. Nah, sekarang harganya bergerak di antara swing di bawah sini dengan swing yang ada di atas sini. Yang menariknya, kalau kita buat sebuah trend line, kita hubungkan titik yang ada di atas ini dengan titik yang ada di sini. Jadi kalau kita hubungkan, ini sebenarnya sudah breakout trend line. Tapi yang menjadi catatan adalah ketika trendline ini di break bukan berarti arah daripada Ethereum ini udah langsung outlook-nya naik ke atas, bukan seperti itu. Jadi di sini ketika trendline ini di break, ada potensi bahwa harganya ini akan mengalami koreksi atau konsolidasi terlebih dahulu. Selama high yang ada di atas ini itu belum di breakout oleh harga dan dia tidak membentuk yang namanya higher low seperti contoh kasus yang ada di sini. Jadi kalau dia tidak membuat pola seperti ini, belum membuat pola seperti ini, artinya di sini outlook-nya masih turun ke bawah atau downtrend, walaupun trendline yang ada di sini sudah di breakout. Jadi sifatnya di sini dia hanya akan konsolidasi sementara waktu. Oke, jadi share video ini dan informasi ini ke teman-teman trader kamu yang masih bingung tentang menentukan arah tren. Dan kalau kita lanjut di sini artinya Ethereum ini masih bergerak di dalam sebuah tren turunnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini merupakan area resistance yang sebelumnya ini merupakan area support yang sudah di breakout. Jadi teman-teman kalau perhatikan box berwarna putih di sini, dia memiliki histori yang panjang di mana level ini itu sangat rentan terjadinya swing. Di mana bisa kita lihat beberapa kali di sini terjadinya swing. Ini swing low, ini juga swing low atau support ya. Kemudian di sini dia menjadi swing high atau resistance. Jadi di sini merupakan sebuah area yang penting sekali. Dan saat ini kalau kita lihat Ethereum ini sedang bergerak di antara support bawahnya dengan resistance kuat yang ada di atas. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana mencari opportunity untuk kita bisa trading di Ethereum ini? Nah, buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya kita bisa melakukan trading di market futures di mana kalau marketnya turun sekalipun kita bisa mendapatkan profit. Nah, teman-teman yang belum paham tentang informasi ini, saya ada share videonya di sebelah sini, teman-teman bisa silahkan untuk dicek dan dipelajari bagaimana caranya trading di market futures. Dan linknya saya kasih di sebelah sini. Oke, kita lanjut di sini. Trendline-nya akan saya hapus dulu karena kita bisa mendapatkan opportunity apabila Ethereum ini membuat sebuah pola pelanjutan atau continuation pattern. Jadi mungkin di sini bisa membuat sebuah pola yang kalau kita kenal dengan bearish pennant. Jadi kalau dia membentuk bearish pennant seperti ini kurang lebih, itu kita bisa entry short sell ketika breakdown dari sini. Atau mungkin pola yang lain yang mungkin bisa terjadi, dia membentuk sebuah pola descending triangle, kurang lebih bentuknya seperti ini.
Jadi ini bisa teman-teman perhatikan. Kalau dia membentuk seperti ini, silahkan entry short sell di sini. Jadi kurang lebih outlook-nya seperti itu untuk trading, dan untuk targetnya merupakan support kuat yang ada di bawah sini. Nah, apabila teman-teman di sini Ethereum ini pada akhirnya berhasil breakdown ke bawah, melewati support kuat yang ada di sini, artinya confirm sekali lagi bahwa Ethereum ini memiliki peluang untuk melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi, untuk mencari opportunity, kita bisa trading di market futures untuk ambil posisi short sell. Dan ini adalah outlook saya saat ini. Tapi sekali lagi saya mau ngingetin bahwa outlook ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan pergerakan price action candlestick tersebut ke depannya. Jadi tetap kita harus selalu antisipatif dan selalu untuk pantau pergerakan harganya apabila terjadi anomali terhadap analisis tersebut. Dan kalau skenario ini terjadi, itu artinya kita bisa memiliki peluang untuk trading di futures market. Walaupun harga Ethereum ini turun, kita bisa mendapatkan profit. Jadi sekali lagi saya mau summary bahwa saat ini terlihat Ethereum ini membentuk sebuah pola yang kita sebut dengan inverted cup and handle. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya kalau misalkan punya pendapat yang berbeda tentang pola dari Ethereum saat ini. Dan sebagai pengingat aja bahwa di sini Ethereum memiliki potensi inverted cup and handle, dan kalau dia breakdown ke bawah melewati support yang ada di 1727 sesuai dengan target dari pola tersebut, dia ada potensi untuk turun sampai ke harga kalau di sini $500. Tapi sekali lagi ini masih analisis kasarnya aja karena kita masih butuh konfirmasi dan validasi dari pergerakan harganya apabila berhasil atau tidak melewati support yang ada di bawah 1727. Jadi segitu aja ya sharing outlook dan analisis tentang Ethereum kita hari ini. Teman-teman semua, saya mau tahu apa yang teman-teman pelajari di video ini. Tulis komentar kamu di bawah ya. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, saya mau ajak teman-teman untuk klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman trader kamu atau siapapun itu, biar mereka juga bisa ikut belajar trading atau technical analysis di channel Trading Andi Sinjaya. Jadi sekian video kali ini. Sekali lagi saya ingetin bahwa do your own analysis. Kalau misalkan analisis kita ini cocok dengan sistem trading dan trading plan teman-teman, silahkan dilakukan dengan money management yang baik. Karena keuntungan dan kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing trader. Thank you semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Kita akan balik lagi dengan analisis mungkin di kripto atau nanti mungkin di saham di video selanjutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Sinjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.